Apakah betul waktu bisa memulihkan luka di hati? Iya, teman-teman sekalian, kemarin baru aja seorang klien saya menyampaikan setelah sesi konseling bersama saya, wah ternyata nggak benar ya Bu, bahwa waktu bisa memulihkan. Ternyata memang harus dengan kesadaran. Ya, inspirasi tersebut tentu didapatkan setelah melalui sesi konsultasi dan terapi emosi yang kami lakukan bersama. Nah, teman-teman sekalian ya, jadi waktu tidak sepenuhnya bisa memulihkan kondisi jiwa atau luka di hati kita kalau tidak ada ikhtiar di dalamnya. Jadi untuk pulih itu memang perlu melakukan step by step yang memang bertujuan untuk memulihkan luka, bukan sekedar membiarkan atau menekan emosi yang kita rasakan ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah benar-benar sadar, awareness bahwa saya punya luka di hati, saya masih punya rasa kecewa ke pasangan, saya masih punya trust issue atas apa yang telah diperbuat pasangan di masa lalu, saya masih punya kemarahan yang membuat emosi saya tidak terkendali, ya mudah teriak, mudah marah, mudah bereaksi ketika ada kondisi yang tidak ideal. Kesadaran inilah yang menjadi langkah awal untuk pemulihan jiwa dan meningkatkan kesehatan mental serta keharmonisan hubungan ke depan. Nah, kemudian ketika kita sadar bahwa kita masih punya luka di hati, tentu yang perlu dilakukan kedua stepnya adalah kita mengizinkan. Ya, mengizinkan apa? Mengizinkan diri kita untuk menemui luka itu, untuk memulihkan luka itu, untuk merangkul dan memeluk luka yang ada di hati. Ya, jadi tidak diabaikan ya. Kalau mengharap waktu memulihkan itu namanya kita mengabaikan luka kita, menyerahkan pada waktu. Bukan ya, jadi menyerahkan pada diri sendiri, yaitu keputusan kita untuk pulih itu yang benar. Nah, maka dari itu kita duduk dengan emosi luka hati itu ya, boleh dengan nulis ya, journaling itu merupakan cara yang dilakukan secara sadar untuk memulihkan luka tadi. Atau dengan bantuan profesional, teman-teman bisa daftar konseling ya dengan saya secara online ataupun offline ke Semarang untuk dibantu secara langsung, itu juga bisa. Atau teman-teman melakukan praktek self healing mandiri ya, dengan memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Panduan afirmasinya sudah kami buatkan contohnya, ada di link yang ada di bio saya. Teman-teman bisa lihat ada produk digital yang judulnya Self Healing Ho'oponopono. Di situ saya kasih panduan kalau teman-teman mau praktek self healing secara mandiri di rumah. Nah, jadi memang harus ada upaya-upaya sadar yang kita lakukan untuk memulihkan luka diri kita. Contohnya, kalau kita masih punya luka itu, kita masih mudah terpicu emosinya. Ya, jadi kalau misalnya ada kondisi yang tidak ideal, kita gampang marah, atau gampang sedih, atau jadi cemas. Nah, itu tanda-tandanya. Ya, jadi jangan biarkan luka di hati berlarut-larut dan berharap orang mengerti kita, memahami kita. Tidak, kitalah yang perlu mengerti dan memahami diri sendiri. Maka dari itu memang keputusan untuk pulih, untuk sehat mental itu ada pada diri sendiri. Mau nggak untuk pulih? Mau nggak bahagia? Mau nggak punya hati yang damai? Mau nggak punya pikiran yang jernih, bebas overthinking? Mau nggak punya hubungan yang harmonis, komunikasi yang sehat, bebas dari pertengkaran? Mau nggak? Nah, kalau kita memutuskan mau bahagia, mau harmonis, mau sehat mental, maka lakukan langkah berikutnya tadi dengan belajar ke profesional ataupun secara rutin melakukan journaling untuk pelan-pelan memulihkan ataupun meregulasi sisa-sisa emosi yang masih ada. Tentu kalau mau langkah cepat datang ke profesional ya. Pendaftaran konsultasi dengan saya bisa klik link yang ada di bio, atau teman-teman bisa dapatkan bantuan ke profesional yang terdekat di kota teman-teman ya. Yang penting ada action, ada tindakan yang kita lakukan secara sadar untuk melakukan perbaikan. Nah, teman-teman sekalian, jadi waktu bukan tidak tepat untuk mengatakan bahwa waktu bisa memulihkan, tidak. Yang bisa memulihkan tadi adalah kesadaran dalam diri kita, bahwa kita nggak mau menderita terus, nggak mau ingat-ingat masalahnya terus, nggak mau pikirannya jadi overthinking, nggak mau jadi resah, gelisah, cemas, ya.
Saya maunya bahagia. Nah, itu punya tujuan. Jadi kalau kita punya masalah, kita perlu menetapkan tujuan. Kita mau gimana? Mau begini terus ya, menderita terus, cemas terus, gak harmonis terus, atau mau bahagia? Nah, jadi teman-teman secara sadar harus merancang atau memprogram maunya gimana. Sudah ada kondisi seperti ini nih, ada masalah, ada kejadian atau ada kondisi yang gak ideal di diri teman-teman atau di hidup teman-teman, maka teman-teman perlu memprogram. Terus saya maunya apa? Saya maunya bahagia. Saya maunya punya hubungan yang harmonis. Saya maunya dicintai dan mencintai. Saya mau lapang rezeki. Saya mau, ya Allah, saya mau A, B, C, dan D. Nah, tetapkan apa yang teman-teman mau, bukan yang tidak teman-teman mau. Ya, tapi kadangkala kalau kita masih terjebak di luka hati, kita fokusnya ke yang tidak kita mau. Nanti kalau terulang lagi gimana? Nanti kalau berantem terus gimana? Nanti kalau dia mengkhianati lagi gimana? Fokus pikirannya masih ke hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya jadi cemas, makanya jadi khawatir, makanya jadi sedih, makanya jadi kecewa lagi dan lagi. Ya, jadi memang stepnya adalah kalau tahu kondisi kita masih begitu, kita sadari terlebih dahulu, lalu kemudian kita mengolah perasaan kita. Jangan diabaikan lagi perasaannya, jangan dibiarkan berlarut-larut. Lakukan langkah-langkah tadi, teman-teman journaling. Ya, panduan journaling ada di link bio saya, teman-teman bisa akses. Biayanya terjangkau sekali ya, ada produk digital di bio saya, teman-teman bisa klik di situ, ada banyak pilihan yang teman-teman bisa akses dan pelajari langsung begitu melakukan pendaftaran. Atau teman-teman tadi daftar konsultasi private ya, bisa mandiri ataupun bersama pasangan, itu juga sangat efektif sekali mempercepat proses pemulihan diri maupun hubungannya ke depan. Dan jadi untuk bisa pulih dan memperbaiki kondisi kita perlu melakukan langkah-langkah strategis yang membuat diri kita semakin baik ke depan. Oke, begitu ya teman-teman, lakukan dengan sadar dan nikmati prosesnya, terbukalah untuk belajar. Karena memang masalah hanyalah jembatan untuk kita mau belajar. Jadi selama kita masih menyalahkan orang lain, diri sendiri, itu gak akan membuat kita cepat menyelesaikan masalah. Habisin energi. Tapi kalau kita bertanggung jawab, oke, sudah terjadi, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya upayakan untuk mengubah kondisi hati saya dan relasi saya semakin baik ke depan? Nah, itulah yang akan membuat masalah berubah menjadi anugerah. Karena gak ada masalah yang Allah kasih lebih dari kemampuan kita. Pasti kita bisa melewatinya. Ya, asal mau belajar gitu ya. Begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.